Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandi Desti Aryani dengan NPM 1817051039. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS pemrosesan data terdistribusi yang sebelumnya sudah dikasih oleh dosen PDT. Langsung aja kita mencoba menjawab soalnya. Untuk soal nomor 1 yang A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distribute data center. Untuk yang pertama yaitu kelebihan centralized data center. Ke-1, maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Kedua, proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Ketiga, pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Itu kelebihan centralized data center. Selanjutnya ada kekurangan centralized data center yang satu yaitu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Kedua, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Ketiga, perbaikan pada server bisa menyebabkan fitur-fitur server mengalami terkendala. Itu untuk kekurangan centralized data center. Selanjutnya, ada kelebihan distribute data center yang ke-1 yaitu pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan dengan seorang pemakai yang berbeda pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Ketiga, efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin dan salinan dapat dihapus. Itu untuk kelebihan distribute data center. Selanjutnya ada kekurangan distribute data center. Yang pertama yaitu harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Ada kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Lalu ada ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Itu kekurangan distribute data center. Selanjutnya, nomor 1 yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Yang pertama ada VMware. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 terpusat di Palo Alto, California. Sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x86 dan x86-64 dari VMware. Sebuah bagian dari EMC Corporation, perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak x86 dan x86-64 komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan. Setiap mesin virtual tersebut bisa menjalankan sistem operasi yang dipilih, seperti Windows, Linux, varian BSD, dan lain sebagainya. Dalam arti yang sederhana, VMware Workstation bisa menjalankan banyak sistem operasi secara simultan dengan menggunakan satu fisik mesin. Yang kedua ada OpenVZ, virtualisasi pada tingkat OS operating system yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi yang memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa instance yang disebut containers. Virtual Private Server atau VPS dan Virtual Environments atau VE, istilah yang lebih umum digunakan adalah container. Container sering dianalogikan dengan short atau jail, tetapi kontainer jauh lebih baik dalam hal isolasi, keamanan, fungsionalitas, dan manajemen research. OpenVZ terdiri dari sebuah kernel Linux khusus dan beberapa user level tool. OpenVZ sangat portable, tidak mengandalkan dukungan VT dan CPU, sehingga tersedia untuk sejumlah tipe CPU termasuk x86, x86-64, IA64, PowerPC, dan SPARC atau SPARC. Lalu, yang ketiga yaitu Microsoft Hyper-V. Sebuah role yang ada di Windows Server 2008 R2 menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Virtualisasi ini bisa digunakan bermacam-macam pencapaian bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran.
Virtualisasi ini sangat bermanfaat karena kita dapat membuat dan memanajemen virtual mesin, di mana kita bisa menjalankan banyak sistem operasi pada satu komputer dan menutup sistem operasi tersebut dengan yang lainnya. Hyper-V disebut virtualisasi berbasis hypervisor. Hypervisor bisa disebut perangkat lunak atau firmware yang memuat mesin virtual. Yang keempat ada KVM. Salah satu teknologi virtualisasi atau hypervisor yang dikembangkan oleh Linux, KVM merupakan sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan perangkat keras tipe x86 64 bit. KVM diimplementasikan sebagai modul kernel loadable yang mengubah kernel Linux menjadi bare metal hypervisor. Ada dua prinsip desain utama yang diadopsi oleh KVM, dengan tujuan agar KVM menjadi hypervisor dengan kinerja tinggi dan melampaui open source hypervisor lainnya. Lalu ada nomor 2 yang A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Untuk perbedaan antara arsitektur client server dan peer-to-peer, yaitu yang client server, penyimpanan filenya terpusat. Kedua, hanya pengguna yang dapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Yang ketiga itu penginstalan dan pemeliharaan lebih rumit. Itu untuk client server. Lalu ada peer-to-peer. Yang pertama, setiap pengguna dapat berhubungan ke jaringan. Yang kedua, penginstalan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat. Yang ketiga, tingkat keamanan rendah dibandingkan dengan jenis jaringan client server. Itu untuk perbedaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Selanjutnya ada persamaan antara keduanya, yaitu client server dan peer-to-peer sama-sama berfungsi dalam membagi koneksi dalam satu jaringan. Yang kedua, client server dan peer-to-peer, yaitu sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda dan sama-sama memindahkan file. Yang ketiga, setiap komputer yang terhubung ke jaringan bisa sebagai workstation atau sebagai server. Lalu ada nomor 2 yang B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asynchronous dan synchronous? Untuk yang pertama yaitu asynchronous, yaitu komunikasi online tidak langsung, atau asynchronous adalah mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda, dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Asynchronous adalah proses komunikasi data yang tidak terkait dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Metode komunikasi data serial dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data dikirimkan per bit dalam satuan waktu. Tiap simbol yang dikirimkan mempunyai start bit dan stop bit. Untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device pengirim dan penerima, interval waktu yang terjadi antara satu karakter dengan karakter lainnya dapat bervariasi atau bermacam-macam. Transmisi asynchronous digunakan apabila pengiriman data dilakukan satu karakter setiap kali pengiriman. Transmisinya dilakukan dengan cara memberikan bit awal atau start bit pada setiap awal pengiriman karakter dan diakhiri dengan bit akhir atau stop bit. Itu untuk yang asynchronous. Lalu ada synchronize, yaitu komunikasi online langsung, atau synchronize adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama. Dan kejadian ini terjadi berkelanjutan dan dapat diprediksi. Merupakan suatu pengiriman data yang dikirim dengan kecepatan tinggi dan data yang dikirim pada blok, di mana setiap blok data akan dicek ulang oleh blok cek karakter atau BCC. Transmisi ini digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Itu penjelasan dari asynchronous dan synchronize. Selanjutnya, nomor 3 yang A, sebut dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribute data proses. Nah, untuk yang pertama ada topologi star. Topologi star merupakan salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang saat ini paling banyak digunakan. Topologi jaringan star ini memungkinkan server memberikan seluruh datanya dengan menggunakan hub atau switch secara sekaligus. Ini berarti setiap komputer yang berperan sebagai klien dan akan memperoleh jumlah kecepatan transfer dan juga data yang sama. Selain itu, topologi star juga memungkinkan setiap komputer memiliki kabel sendiri, sehingga
Apabila terjadi kegagalan jaringan pada satu komputer, maka hal ini tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Di sini ada contoh gambar topologi jaringan star. Lalu selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring merupakan salah satu bentuk topologi yang sudah lama ditinggalkan dan juga jarang digunakan. Topologi ring tidak membutuhkan alat jaringan aktif seperti switch ataupun hub, dan tidak juga memerlukan terminator dan bus seperti topologi jaringan bus. Topologi ini hanya membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana antar komputer server dengan ke lainnya akan terhubung menjadi satu siklus jaringan. Hal ini membuat suatu data harus melewati beberapa komputer terlebih dahulu sebelum mencapai komputer tujuannya. Meskipun terkesan rumit, namun topologi ini merupakan salah satu topologi jaringan yang paling sederhana. Namun, apabila terjadi kerusakan dan kegagalan jaringan pada salah satu node, maka hal ini akan berpengaruh pada keseluruhan jaringan komputer. Nah, di sini ada contoh gambar topologi ring. Ini gambarnya. Lalu, selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu jenis topologi yang bertingkat. Dengan menggunakan topologi jaringan tree ini, maka dapat dimungkinkan untuk mengkoneksikan jaringan antar komputer dengan hierarki atau tingkatan yang berbeda. Topologi dapat menyatukan beberapa jaringan menjadi satu dengan menggunakan topologi tree. Ini ada contoh gambar topologi tree. Lalu, ada topologi mesh. Topologi mesh sepertinya merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang paling rumit. Ini dikarenakan semua komputer dalam topologi mesh saling berhubungan dengan sifat yang bolak-balik. Itu artinya semua data di dalam komputer yang berhubungan di dalam jaringan topologi mesh bisa diakses dengan berbagai macam cara dan dari mana saja. Penggunaan topologi mesh ini sangat tidak cocok apabila menggunakan device ataupun komputer yang banyak, karena akan sangat sulit untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Ini adalah contoh gambar topologi mesh. Lalu selanjutnya yang B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Nah, dalam penggunaannya, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut atau analog menjadi bentuk digital, sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan tadi. Begitu pula saat kita mendownload data atau file, data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun saat masuk ke komputer kita, modem akan seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Hal ini yang memungkinkan komputer-komputer di internet di berbagai belahan dunia bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini tuh ada contoh gambar penggunaan modem. Di sini ada telepon, ada microfilter, ada wall plate, terus ada URPC gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yang A, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Data security merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengamankan data, khususnya data digital dari tangan-tangan yang merugikan. Keamanan data atau data security adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Intinya, data security merupakan perlindungan terhadap data digital yang bersifat private untuk mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database, maupun website. Itu merupakan peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi. Selanjutnya untuk nomor 4 yang B, apakah yang dimaksud dengan enskripsi, private key, dan public key? Untuk yang pertama itu enskripsi. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa, sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dekripsi terlebih dahulu, atau kebalikan dari proses enkripsi.
Encryption berasal dari bahasa Yunani, yaitu kryptos, yang artinya tersembunyi atau rahasia. Lalu ada private key, yaitu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Lalu ada public key, yaitu tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Itu untuk pengertian, itu untuk yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key. Lalu yang C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Nah, kita disuruh mengilustrasikan enkripsi data pada pengiriman pesan. Di sini ada data yang merupakan pesan asli yang akan dikirimkan atau plain text, kemudian diproses menggunakan algoritma matematis yang kemudian data tersebut diubah menjadi sebuah sandi sehingga siap untuk dikirimkan atau ciphertext. Nah, proses penyamaran data dari plain text menjadi ciphertext disebut dengan proses enskripsi. Untuk membuka data tersebut diperlukan kunci yang sama pada saat mengenkripsi data atau dengan kunci yang berbeda pada kasus tertentu. Ada dua cara yang dilakukan dalam enkripsi, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Nah, di sini tuh ada contoh gambarnya, di mana di sini ada pengirim, kemudian diproses menggunakan algoritma matematis yang kemudian data tersebut diubah menjadi sebuah sandi sehingga siap untuk dikirimkan. Nah, di sini tuh dia dienkripsi, lalu dikirimkan. Nah, untuk membukanya itu diperlukan kunci yang sama pada saat kita mengenkripsi data tersebut. Nah, kalau kita membukanya itu namanya decryption. Nah, baru deh nanti di enkripsi ini dia di sini gambarnya di public key dan di decryption dia private key. Nah, lalu deh baru kekirim ke yang tujuannya. Nah, segitu penjelasan saya untuk UTS PDT. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.